وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, anak-anak sekalian di kelas 10C, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada masa pandemi yang sekarang kita alami ini kita masih bisa menerima nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Hingga pada saat ini kita masih bisa belajar walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga dengan pembelajaran ini kita masih bisa memperoleh ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan kembali belajar fisika di kelas 10. Nah, sebelumnya di sini Ustadz akan mengabsen dulu ya. Nah, selama ini kita belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa, sehingga kita belum pernah tahu wajah kita masing-masing. Nah, disinilah sekarang kita akan bertemu, bertatap muka dengan tatap muka jarak jauh ya. Nah, mudah-mudahan kita saling mengenal. Istilah kata orang, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta ya. Nah, supaya kita bisa memperoleh ilmu itu dengan baik dan lengket di kepala kita, maka kita harus mengenal dulu siapa gurunya dan kita saling menyayangi, saling mencintai ya begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa terus belajar dengan baik. Nah, di sini yang nampak sini baru berapa orang ini? Nah, sini ada Haji Nugraha, Adrian Rosid, Muhammad Dafi Aulia, Muhammad Sina, Muhammad Amar, Naufal Musafa, Afif Torik, Hamdah ya. Hamdah, M. Aidil Fahrezi, Arsha. Nah, ini Muhammad Hakim. Mana wajahnya Hakim? Hakim, assalamualaikum. Nah, nah, sini saya panggil dulu satu persatu ya. Nanti yang saya panggil namanya hadir Ustaz. Nah, ya. Ini. Assalamualaikum. Haji Nugraha hadir? Haji Nugraha? Nah. Ini Haji Nugraha tinggal di mana Nugraha Haji? Apa kabar Haji, sehat? Ini Adrian Rosid. Adrian Rosid, apa kabarnya? Sehat kan? Sehat? Alhamdulillah. Ini lagi di mana? Di rumah atau di luar nih? Di rumah. Nah, di rumah ya. Muhammad Sina. Lama ya. Selamat ya Muhammad Sina ya. Kemarin saya lihat kamu dapat prestasi yang cukup bagus dalam pelajaran agama dan bahasa Arab ya. Nah, lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Demikian juga dengan yang lain-lainnya semuanya agar meniru ataupun menjadi termotivasi ya.
Kemudian Afif Torik Hamdah, apa kabar? Ini semuanya dari alumni Lunuha semua ya? Afif Torik dari Lunuha, SMP-nya? Iya ya? Baik. Aidil Farezi. Mana Aidil Farezi? Mana gambar orangnya nih, nggak nampak nih? Aidil? Ini dia. Lagi ngapain, Dil? Golek-golek atau dengar pelajaran pasti ya? Ya, barakallahu fiik. Muhammad Ammar. Hadir. Masya Allah. Kemudian ini ada Arsa. Hadir. Apa kabarnya Arsa? Alhamdulillah ya. Ini di rumah ya. Muhammad Hakim. Hakim. Apa kabar Hakim? Masya Allah Hakim ya. Hakim. Mau keluar apanya nih? Muhammad Hakim. Agak lama keluar suaranya nih. Mana gambarnya Hakim nih? Nggak nampak wajahnya nih. Oh, ini lagi di mana? Di luar atau di rumah? Lagi turnamen ini. Turnamen? Olahraga? Oh, jadi kayak mana? Sambil lari main nengok HP gitu? Ya. Ya, sementara belajar dulu ya. Nanti habis belajar baru main lagi ya. Baik. Ini Muazzain. Ini udah semua nih belum ya? Oke. Ini Noval tadi. Baiklah, mungkin agak lama kalau ngabsen satu persatu ya. Ya nanti di akhir nanti baru kita lihat lagi nanti. Nah sekarang kita akan kembali ke pokok pembicaraan, yaitu ini. Nah, kita akan belajar fisika, ya. Kemarin waktu pekan lalu kita telah mempelajari nampak. Ini kan. Mana? Ini tadi ini. Baik. Pada pekan lalu kita telah belajar tentang gerak vertikal ya. Ada berapa macam gerak vertikal? Anak-anak sekalian? Ada 3 macam. Yang pertama gerak jatuh bebas, yang kedua gerak vertikal ke atas, yang ketiga gerak vertikal ke bawah. Nah, di sini kita pada hari ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini termasuk dalam pembahasan gerak lurus berubah peraturan ya. Gerak lurus berubah peraturan atau GLBB, atau gerak dengan percepatan konstan. Nah, ini ada contoh soal yang kita bahas pada hari ini. Coba semuanya dikerahkan pikirannya, perhatiannya, mata tertuju ke materinya, ke HP, kemudian pikirannya mengikutinya ya, supaya kamu bisa paham dengan sebaik-baiknya. Nah, sini ada contoh soal tentang gerak jatuh bebas. Yang pertama, nomor 1,
sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari sebuah gedung yang tinggi. Tentukan posisi benda tersebut setelah waktu 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon. Diketahui sini G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, ini kita jawab. Nah, perhatikan. Pada gerak jatuh bebas ini, persamaan-persamaan yang berlaku adalah, nah ini perhatikan pada pekan lalu, Rabu lalu, ini sudah kita bahas, inilah rumus-rumus atau persamaan-persamaan yang berlaku pada gerak jatuh bebas. Yang pertama PT sama dengan GT. PT sama dengan GT. H sama dengan setengah GT pangkat 2. Yang ketiga PT pangkat 2 sama dengan 2GH. Nah, inilah persamaan-persamaannya. Nah, sekarang dengan soal seperti ini, yang mana kita pakai rumus di sini? Nah, perhatikan. Dalam hal ini persamaan yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal di atas adalah yang kedua, yaitu H sama dengan setengah GT pangkat 2. Ya. H sama dengan setengah GT pangkat 2. Nah, di mana H adalah jarak yang diukur dari tempat semula, atau yaitu sebelum benda jatuh. Itu di atas masih ya. Nah, ke arah posisi benda pada saat telah bergerak selama T sekon. Jadi H itu jarak dari atas ya, dari ke bawah. Ya. Atas ke bawah. Jarak hanya tadi. Pada soal di atas, benda mula-mula berada di atas sebuah gedung. Nah, ini. Jadi gedung ini, atas gedung ini sebagai titik awalnya tuh. Ya, titik nolnya. Nah, jatuh, kemudian jatuh bebas. Nah, yang ditanyakan di sini dalam soal di atas adalah jarak benda dari atas gedung pada saat T1 1 sekon, T2 2 sekon, dan T3 3 sekon. Nah, sini. Jadi jarak benda diukur dari atas ke bawah. Ketika 1 detik dia, di mana berada dia benda itu? Nah, berapa jarak dari atas ke bawah tadi? Ya, nah itu dia maksudnya. Nah, ini penyelesaian. Untuk T1 1 sekon, maka H1 sama dengan setengah GT pangkat 2. Ya, ini. Setengah GT 1 pangkat 2. Sama dengan setengah kali 10 kali T pangkat kali 1 pangkat 2 ya. Nah, ini. Sama dengan 5 meter. Nah, jadi jarak pertama, H pertama itu jarak yang pertama tadi yaitu H1 5 meter. Untuk waktu yang kedua T2 2 sekon. Maka H2-nya sama dengan setengah GT pangkat 2 sama dengan setengah kali 10 kali 2 pangkat 2 sama dengan 20. Ini tahu semua ya cara ngitung ini ya. Ini anak SMA harus tahu, jangan enggak tahu ini. Setengah kali 10 berapa? 2 pangkat 2 4. Ya, 4 kali 5 20. Untuk waktu yang ketiga T3 sama dengan 3 sekon. Maka H3 sama dengan setengah GT pangkat 3 pangkat 2 sama dengan setengah kali 10 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Kali 10 90, kali setengah 45 meter. Nah, jadi di sini tinggi benda tersebut posisinya. Nah, ini kita lihat gambar berikut. Ini puncak gedung tadi ya. Nah, di sini H1. Yaitu pada saat T1 1 sekon, maka dia berada di sini. Di mana jarak dia ini H1 dari puncak ke bawah ini. 5 meter. Nah, ini maksudnya, bukan dari bawah ke atas ya. Dari atas ke bawah ini. Dari atas dari mula-mula ke titik dia di sini tadi. Ketika 1 sekon. Untuk H2, di sini berada dia, yaitu pada saat T2 sekon. Nah, ketika T2 sekon di sini dia berada. Berapa jarak dari atas kemari? Inilah dia 20 meter. Yang ketiga, pada saat 3 sekon dia berada di bawah sini. Nah, di sini. Nah, setelah kita hitung maka
jarak dari atas ke bawah sini ketika dari sini adalah 45 meter. Nah, inilah dia. Jadi H itu jarak dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Nah, ini soal yang pertama. Nah, coba saya tanya dulu ya pada anak-anak sekalian. Coba sini. Muhammad Amar. Itu G itu apa, Amar? Apa? Ya, percepatan gravitasi bumi. Ada percepatannya ya. Bukan gravitasi saja. Percepatan gravitasi bumi. Nah. Kemudian coba Naufal. Itu T itu apa? Waktu ya. Kemudian Sina. Itu H itu apa H? Sina? Sina? H itu apa simbol H? Halo Sina? Mana suaranya Sina? H itu apa? Mana suaranya Sina? Muhammad Sina. Ya? Loh, belum lihat tadi soal tadi. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang? Coba Afif Torik. Afif Torik. Tadi kan ada rumus H sama dengan setengah GT pangkat 2. Apa itu H? Torik. Afif Torik Hamdah. Apa H tadi? Loh, di mana kamu tadi? Afif Torik. Afif Torik. Rumus H sama dengan G setengah GT pangkat 2. H itu apa? Nggak tahu Torik? Nggak tahu? Loh, baru saya terangkan tadi. Kok terus nggak tahu? Nggak perhatian tadi ya, kurang memperhatikan tadi mungkin. Coba sini siapa dulu? Farel. Farel mana? Halo Farel. Halo. Nah, apa tuh H? Baru pulang dari mana? Ya? Goes. Kelamaan pulangnya ya? Oh, lain kali on time ya. Nah, semua demikian, semuanya lain ke on time. Jadi ketika ditanya harus siap. Karena baru saya jelaskan tadi. Ya, baru dijelaskan, udah nggak tahu kan? Sebenarnya bukan nggak tahu, tapi karena nggak ngikuti tadi, makanya nggak tahu. Baik, kita teruskan. Sini ya, materi. Ini, materi lagi. Nah, baik, sekarang kita masuk ke soal kedua. Ini saya harapkan semuanya
melihat ke pembelajaran ini ya. Nah, nanti ketahuan siapa yang nggak mempelajari, nggak ngikutin. Karena saya tanya lagi. Contoh 2. Ini berkaitan dengan soal gerak vertikal ke atas. Dengan kecepatan berapa suatu benda harus dilemparkan ke atas agar mencapai tinggi maksimum 80 meter? Ya. Berapa lama benda itu mencapai tinggi maksimum? Nah, ini soalnya. Perhatikan ya, perhatikan. Nah, sini yang berlaku sini gerak vertikal ke atas. Maka persamaan-persamaan yang berlaku adalah ini, perhatikan. Ini pun sudah kita tuliskan pada pekan lalu rumusnya ini ya, persamaannya ini. Yang pertama PT sama dengan P0 kurang GT. H sama dengan P0T dikurang setengah GT pangkat 2. Yang ketiga PT pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 kurang 2 GH. Nah, diketahui sini apa? H maksimum 80 meter. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Ditanya V0 kecepatan awal, T waktu untuk mencapai H maksimum. Nah, coba sini semua perhatikan. Penyelesaiannya ya. Untuk menghitung P0 ini kita gunakan persamaan yang ini, PT pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 kurang 2 GH. Ingat, ya ingat sini ya, bahwa pada saat benda mencapai tinggi maksimum, kecepatannya adalah 0. Nah, ini perhatikan. Pada gerak vertikal ke atas, sebuah benda dia berke atas, nah ketika dia sampai pada titik maksimum tertingginya, maka pada saat itu kecepatannya adalah 0. Perhatikan. Maka sini jadi rumus tadi ini, PT pangkat 2 sama dengan P0 kuadrat kurang 2 GH. Maka sini tadi PT-nya 0 ya. Jadi PT-nya PT pada saat kecepatan pada saat tertinggi. Di sini T-nya nih. Yaitu 0. 0 pangkat 2 sama dengan P0 kuadrat kurang 2 kali 10 kali 80. Ya. 0 sama dengan P0 pangkat 2 kurang, nah kalikan nih 2 kali 10, 20 kali 80, 1600. Jadi P0 pangkat 2 sama dengan 1600. P0 sama dengan akarnya. Akar 1600 sama dengan 40 meter per sekon. Inilah kecepatannya. Jadi kecepatan awal benda itu adalah 40 meter per sekon. Agar dia mencapai ketinggian 80 meter. Jadi sebuah benda itu akan dilempar ke atas. Agar dia bisa mencapai tinggi 80 meter, maka kecepatan awalnya harus 40 meter per sekon. Itu P0-nya. Ya. Kemudian berapa lama dia mencapai titik tertinggi itu? Nah, kita pakai rumus ini. VT sama dengan P0 kurang GT. Ya. V0 sama dengan PT sama dengan P0 kurang GT. PT-nya 0 tadi. Sama dengan 40 kurang 10 kali T. Maka T sama dengan, ini kan 40 pindah. Ya, jadi 40 per 10. Sehingga diperoleh T sama dengan 4 sekon. Nah, jadi waktu untuk mencapai titik maksimum itu adalah 4 sekon. Nah, ini jawabannya ya. Jadi jawaban soal tadi adalah pertama kecepatan awalnya yaitu P0 sama dengan 40 meter per sekon. Dan waktu untuk mencapai titik tertingginya adalah 4 sekon. Nah. Baik. Nah, sekarang masuk kita ke soal yang ketiga.
dua buah bola A dan bola B. Ini ada dua bola A dan B ya. Bola A dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dari atas tanah. Bola B dilemparkan dari ketinggian 80 meter vertikal ke bawah dengan kecepatan yang sama. Di titik manakah kedua bola itu bertemu? Nah, perhatikan ini. Ini ada gambarnya ya, saya gambar dulu ini. Ini tingginya yang ini belum. Ini A di bawah. Nah, dia lempar ke atas. Dengan penolnya adalah tadi 20 meter per sekon. Ini yang A ya, ke atas tembak. Lempar ke atas. Kemudian yang B, mula-mula dia pada posisi 80 meter di atas buah gedung. Kemudian dilemparkan ke bawah. Dengan kecepatan awal P0B sama dengan P0A tadi. Sama-sama 20 meter per sekon. Nah, ini ke bawah ya. Maka mereka yang bertemu di sini. A dan B, sini bertemunya. Pertanyaannya, di mana posisinya ini? Artinya pada ketinggian berapa dia kalau diukur dari A, dari bawah, atau berapa jarak dari atas ke bawah? Sini, ya. Nah, perhatikan caranya. Nih. Pertama kita buat dulu diketahui P0A sama dengan 20 meter per sekon ke atas. P0B sama dengan 20 meter per sekon ke bawah. H maksimum itu HB ya. HM ini ketinggian HB mula-mula 80 meter. Ditanya posisi keduanya bertemu. Di mana bertemu keduanya? Yaitu tinggi H untuk bola A berapa tingginya? Dari tanah ke atas, dan bola B dari atas ke bawah berapa ketika bertemu tadi ya jaraknya. Nah, sini perhatikan penyelesaiannya. Kedua bola akan bertemu pada waktu yang sama, yaitu T sekon. Nah, sekarang kita tinjau bola A dulu. Bola A mengalami GVA, yaitu gerak vertikal ke atas. Maka HA sama dengan, ini rumusnya ya, P0A kali T kurang setengah GT kuadrat sama dengan 20T dikurang setengah kali 10 T pangkat 2. Maka HA sama dengan 20T kurang 5T pangkat 2. Ini persamaan pertama. Ini persamaan untuk HA, yaitu jarak atau tinggi bola A diukur dari tanah. Kemudian kita tinjau bola B. Nah, B ini mengalami gerak vertikal ke bawah, GVB. Maka rumusnya HB sama dengan P0B kali T tambah setengah GT pangkat 2. Sama dengan 20T tambah setengah kali 10 kali T pangkat 2. Maka HB sama dengan 20T tambah 5T pangkat 2. Nah, ini persamaan untuk ketinggian B. Yaitu jarak HB ya. Dari atas ke tempat bertemunya. Diukur dari atas. Nah, dalam hal ini kalau dijumlahkan HA tambah HB adalah HM. Nah, gambar tadi ini, nah sini. Ini tinggi sini. HM ini adalah HA tambah HB. Nah, bertemu di sini mereka. Maka sini di persamaan baru HM sama dengan HA tambah HB, maka 80 sama dengan HA-nya 20T kurang 5T pangkat 2 tambah dalam kurung 20T tambah 5T pangkat 2 sama dengan 80. Sama dengan, nah ini kan ada, kalau kita buka kurungnya 20 tambah 20T menjadi 40T ya. Yang ini 5T pangkat 2 tambah 5T pangkat 2 habis dia. Makin tinggal 80 sama dengan 40T. Maka T sama dengan 80 per 4 sama dengan 2 sekon. Nah, jadi mereka akan bertemu pada saat T 2 sekon. Nah ini, T 2 sekon. Maka posisi A ketika itu adalah HA sama dengan 20T kurang 5T pangkat 2 sama dengan 20 kali 2 kurang 5 kali 2 pangkat 2 sama dengan 40 kurang 20, maka HA-nya sama dengan 20 meter. Nah, jadi posisi A itu adalah 20 meter dari bawah. Di sini HA-nya nih ya. Sedangkan posisi B, nah
dari atas diukur HB sama dengan 20T tambah 5T yang kedua, maka hasilnya adalah 60 meter dari atas gedung. Nah, jadi tinggi HB-nya, jarak HB dari atas ke bawah adalah 60 meter. Nah, inilah posisi masing-masing. Nah, inilah jawaban dari soal yang ketiga ini ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian. Alhamdulillah karena waktu pun telah pas ya. Udah pas sekali. Maka di sini saya harapkan kepada kalian semua bisa memperhatikan penjelasan Ustaz tadi ya. Nah, insya Allah nanti pada pekan depan Ustaz tanya lagi ya, atau kalian pun bertanya boleh. Silakan bertanya di grup kita. Materinya akan dikirim oleh. Nanti akan dikirim nanti materinya ya. Insya Allah hari ini dikirim. Nah, mari kita tutup majelis kita ini dengan mengucapkan subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.